Biarlah teduhkan hati kita saat ini. Ada sesuatu perikop yang membuat saya sangat diberkati. Saya akan bacakan, saudara simak, saudara dengarkan dengan baik-baik. Di dalam firman Tuhan, di dalam Lukas pasal yang ke-12, 22 ayat yang ke-12. Dikatakan lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Mungkin ayat ini kalau dibaca tanpa dimengerti rada bingung, saudara. Tapi kalau saudara nangkep ayat ini dengan benar-benar, saudara akan mengatakan bahwa ini satu ayat janji dan kepastian. Ya, boleh duduklah. Daripada engkau berdiri terus nanti capek. Sekali lagi ya, saya baca ya. Supaya saudara, nah ini. Ada di situ kan. Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Ayo. Saya ajak saudara di hari ini merenungkan firman Tuhan. Ini firman Tuhan tidak pernah mungkin dikhotbahkan. Tetapi ini firman Tuhan, kalau kau mengerti, ini suatu janji. Ini sesuatu yang Tuhan, istilahnya isi hati Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Isi hati Tuhan itu benar-benar Tuhan beritahu. Coba baca lagi. Lalu orang itu, ya bisa orang, kalau saat ini bisa malaikat. Tidak penting lah itu. Tetapi yang seterusnya akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Mulai nangkep? Beberapa bulan yang lalu, tahun 2019, sebelum berakhir Tuhan selalu mengatakan, Tuhan terus mendengungkan, meja sudah tersedia semuanya. Di atas meja sudah tersedia. Apapun yang kau dan aku inginkan. Apapun yang menjadi kebutuhanmu. Sudah tersedia di atas meja. Nah, itu sedikit bantuan. Baca lagi ayat ini. Nanti saudara akan bisa lebih ngerti. Lalu orang itu, saya percaya ini adalah skenario surga, akan menunjukkan kepadamu, kepada saya, kepada saudara, sebuah ruangan atas
yang besar. Ingat, Tuhan pengennya kita selalu naik, tidak turun. Dengar, ini dikatakan sebuah ruangan atas. Jadi untuk ke sana harus naik. Untuk ke sana gak bisa engkau diam. Untuk ke sana gak bisa engkau hanya memandang. Dengan iman gak bisa. Tetapi engkau harus melangkah. Tetapi seseorang kalau melangkah tanpa percaya, tanpa iman, gak ada gunanya juga. Engkau harus melangkah ke atas. Next level. Ini sesuatu yang luar biasa loh saudara. Ini pewahyuan yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan hari ini. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah menghendaki saudara turun atau diam. Tuhan pengen kita next level. Tuhan pengen kita ke atas. Di sini dikatakan ruangan. Berarti ada sesuatu yang bisa dilakukan. Tidak sempit. Tidak terlalu kecil. Saya percaya. Berarti ini kehidupan. 2020. Ruangan itulah berbicara 2020. Sudah mulai terbuka? Apa yang akan saudara dan saya buat di 2020? Apa yang akan kau isi di 2020? Ini pertanyaan. Tidak satu kebetulan tadi Tuhan bilang. Impianmu, keinginanmu, kerinduanmu. Tulis, aku baca. Ayo jujur. Bukankah ini sejalan dengan apa yang ayat yang kita baca? Di ruangan atas. Di 2020, apa yang akan kau isi? Ngapain engkau di 2020? Ayo baca lagi. Ya, di situ dikatakan dengan jelas. Ayo mana? Ini ayatnya hilang. Ayo saudara. Ruangan atas. Aduh, ini ada lagi kata-katanya. Yang besar. Oh. Bener kan? Jadi ruangannya gak kecil. Tuhan gak pernah bawa saudara dan saya untuk ke tempat yang sederhana dan kecil-kecil. Ini loh, Tuhan mau bawa saudara pada sesuatu yang besar. Karena Tuhan kita besar. Ada lagu dulu ya. Mana pemusik kok hilang? Ada lagu anak-anak sekolah minggu. Allah, bukan Allah kita besar. Yang pakai besar itu loh. Nah, Tuhan Allah di tengah kita besar. Nah, ya kan? Betul enggak? Mau nyanyi lagu itu? Yuk nyanyi dulu yuk. Kita belajar jadi anak-anak kecil yuk. Nanti gini ya. Ya semua berdiri. Nanti pas besarnya jangan gini. Besar. Ya.
Besarnya jangan, besarnya segini. Tergantung saudara lah. Saudara mau besarnya ke apalah. Karena Tuhan kita besar kok. Ya. Ini Ibu Heni harus mimpin ini. Besar begitu. Luar biasa ini. Ya. Ayo nyanyi yuk. Mari semuanya tepuk tangan buat Tuhan yuk. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia selamatkan dan tirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Saya lihat dari sini ada yang besarnya cuma begini. Ya jadilah sesuai dengan kemauanmu. Yang besarnya puas. Orang Jawa dengan orang Sunda rada beda di situ. Kalau orang Jawa itu ya ngomong besarnya mantep. Besua. Gede ini nak karuan. Nah, yuk nyanyi lagi ya. Ayo, karena Tuhan kita Tuhan yang besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia selamat dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Percaya ya Tuhan kita besar. Amin. Dan ruanganmu juga besar. Amin. Ruangan saya juga besar. Amin. Oke? Ayo ke sebelahnya tos besar. Ya boleh duduk, boleh duduk. Jadi sekarang jangan punya pikirannya kecil. Saudara dan saya diciptakan Tuhan betul untuk jadi orang-orang besar. Jadi jangan minder. Jangan bilang, aduh, tapi kenapa aku kok seperti ini? Udah, itu 2019. 2020, ingat 2020. Ada sesuatu yang saya percaya kok saudara, ini tahun luar biasa. Tidak akan pernah terulang lagi. Double begini gak akan pernah terulang. Karena kalau ini terulang, berarti 21. Umur saudara berapa? Umur saya berapa? Tidak akan terulang ini saudara. Jadi ini cuma kesempatan. Dan kita akan jadi besar. Amin. Ayo ayatnya, jangan hilang. Saya senang sekali saudara, karena ini dikatakan ruangannya besar. Wow. Ya. Bukan kecil, besar. Ayo, mana? Ya. Yang lebih luar biasa lagi, yang sudah apa?
Tuhan itu kalau nyediakan buat kita itu enggak sembarangan. Tuhan kita itu nyediakan buat kita itu enggak yang sepele. Enggak yang seadanya. Enggak. Firman yang ngomong lengkap. Loh, kalau lengkap itu apa? Apapun ada. Apapun. Engkau butuh apa saat ini? (2019) saya pernah cerita di tempat ini kesaksian. Kemarin anaknya datang. Kembali mereka bersukacita. Sebabnya apa? Mereka menikmati sesuatu mujizat. Ayahnya ini saudara, setiap hari minum obat itu puluhan saudara. Dan hampir setiap hari cuci darah. Saudara bisa bayangkan. Ginjalnya sudah tidak berfungsi. Hanya berapa persen kalau tidak salah, kurang dari 10% mungkin. Sudah tidak bisa. Tapi karena keajaiban Tuhan. Tuhan beri ginjal baru, saudara. Sekarang tidak perlu cuci darah lagi. Ini bukti. Apapun sebenarnya yang menjadi keinginanmu, pasti Tuhan genapi. Ini saudara. Karena firman-Nya jelas berkata, kita akan naik ke ruangan besar dan lengkap. Itulah 2020. Tinggal tergantung saudara dan saya. Kita bisa tangkap dengan iman. Raih dengan iman. Atau kau cuman hanya tahu. Tapi sebenarnya tidak beriman. Ada pertanyaan dalam hidup saya. Apa mungkin saya mau katakan itu daging yang ngomong? Pada waktu daging ngomong, apa mungkin saudara harus berkata, saya pun akan berkata, Tuhanku besar. Karena dalam firman-Nya Yohanes 15 dikatakan, tinggal di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu inginkan. Maka kamu akan mendapat. Tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan di dalam kita. Ini kuncinya. Jadi memang kalau kita lihat kehidupan kita, keberadaan kita, memang kita tidak bisa. Tapi firman-Nya bilang, tinggal di dalam Tuhan. Sedangkan Tuhan sudah bayar lunas semuanya. Nah kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan sudah bayar lunas, ya pasti kita bisa. Jadi tugas saudara dan saya tinggal di dalam Tuhan. Ini saudara. 2020 bilangannya 20. 20 lagi. Ada double. Istilahnya berkatnya juga akan double. Ada sesuatu pelipat gandaan. Tetapi masalahnya ada bilangan 0, saudara.
Dan ini bilangan yang tidak disukai orang. Tetapi bilangan itu untuk siapa? Masa untuk Tuhan? Tidak mungkin. Kalau tidak untuk Tuhan, berarti untuk saya, saudara dan saya. Jadi kalau diartikan, kalau kita mau jalan bersama dengan Tuhan, kalau mau sepakat dengan Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita yang jadi. Terus Pak, apa saya tidak boleh punya kehendak? Boleh. Bahkan tadi kan Tuhan bilang, tulis, sodorkan. Boleh. Tapi kita harus punya kata-kata. Biarlah kehendakmu yang jadi. Yang kau pandang terbaik, terindah. Itu jadi dalam hidupku. Saya percaya Tuhan akan tetapkan yang terbaik bagi kita. Karena apa? Sejujurnya banyak. Pada waktu berkat dilimpahkan, wadah tidak siap. Apa yang terjadi? Pecah. Saudara belum mengerti mungkin ya? Ayo tak kasih tahu. Misalnya, saya bawa misalnya Mas. Bukan Mas Joni, Mas saudara. Ya, emas. Berapa Pak? 20 kilo. Saya bawa. Saya kasih saudara. Terus, saudara bawa tempat untuk emas 20 kilo itu loh saudara. Piring dari kaca. Bagus kan? Bagus. Bahkan mungkin mahal dari kristal. Tapi pada waktu emas 20 kilo itu, aku kasihkan saudara dan ditaruh di piring kristal yang mahal itu. Ada dua kemungkinan. Pecah piringnya. Atau kokoh. Tidak. Tidak akan pernah kokoh. Bisa tahu maksudnya? Berkat yang tidak, yang ditaruh di wadah yang tidak tepat, justru menghancurkan wadah itu. Biarpun sama-sama mahal, piring kristal mahal, emas 20 kilo mahal. Tapi tidak bisa menampung piring yang mahal itu. Itulah kehidupan saudara dan saya. Semua di tempat ini mahal. Tidak ada manusia yang murah. Yang membuat manusia itu berharga murah adalah dirinya sendiri. Bukankah firman Tuhan berkata, manusia adalah segambar dan serupa dengan dia. Jadi tidak ada yang murah. Sebenarnya Tuhan punya cara dan punya rencana yang sangat hebat dalam hidup saudara dan saya. Dan apa yang dia rencanakan itu terlalu indah. Dan mahal harganya. Masalahnya, kita tidak mau mempersiapkan jadi wadah yang sesuai dengan berkat yang akan dilimpahkan. Ini saudara. 2020
siapkan wadah. Karena berkat ini akan turun dan akan datang. Terus tanya, caranya bagaimana Pak? Datangnya bagaimana? Jangan dipikir. Jangan sudah mulai merancang. Nah, biasanya kalau sudah dirancang, justru berkatnya tidak datang-datang. Ini benar, saudara. Saya ngalami masalahnya. Dari 2 tahun yang lalu saya ngalami. Sudah merancang, tidak datang. Sudah merancang, tidak datang. Tapi yang tidak dirancang, pokoknya ngucap syukur saja sudah. Ayo nyeneng ke hati Tuhan, siapkan dirimu. Pokoknya melayani Tuhan, tahu-tahu datang sendiri. Kenapa? Pada waktu wadah ini siap, berkat tidak akan tertunda lagi datangnya. Ini yang saya dapat untuk saudara dan saya di tahun 2020. Sekali lagi saya ngomong. Pada waktu wadah siap, berkat tidak akan tertunda untuk datang dan memenuhinya. Maka dari itu siapkan dirimu semuanya. Ya. Sekali lagi ayat ini luar biasa saudara. Mungkin orang menganggap dan dibacanya selalu terlewatkan. Tapi khusus hari ini itu menjadi rema dalam hidup saudara dan saya. 2020 ada tahun yang besar. Kenapa? Karena kita pun harus jadi besar. Dan semuanya Tuhan sudah siapkan. Berarti tugas kita siapkan wadah. Untuk menampung berkat-berkat itu. Untuk menampung segala apapun yang Tuhan jadikan. Janjikan itu jadi kenyataan. Tapi terus saudara bilang maksudnya bagaimana Pak? Aku harus mempersiapkan apa? Ya mempersiapkan diri. Tuhan minta engkau sebagai apa? Kalau engkau sebagai istilahnya seperti saya imam. Ya mari hidup dalam ketepatan. Tidak usah mikirin yang duniawi harusnya. Pikirkan saja menyenangkan hati Tuhan. Melakukan pelayanan yang sesuai dan apa yang Tuhan suka. Semuanya akan datang. Nah saudara diminta Tuhan sebagai apa? Mungkin kau diminta untuk jadi sebagai pekerja. Ya bekerja dengan hati sukacita dan penuh ucapan terima kasih. Kalau kau sebagai apa? Oh saya diminta untuk melayani Tuhan. Layani dengan kasih. Semua lakukan karena engkau mengasihi Tuhan. Jangan kau lakukan dengan terpaksa. Jangan kau lakukan itu karena tugas. Bukankah kita harus next level? Lakukan dengan passion. Ini luar biasa. Lakukan dengan ucapan syukur. Hari-hari ini saya ajar tim musik. Satu hal. Saya berkata pada mereka. Kalau kamu dapat bagian tugas melayani main musik. Ingat ya. Itu sesuatu yang berkata engkau seorang pemenang. Itu kok bisa? Karena orang lain pengen. Tapi enggak diberi kesempatan. Kitalah yang diberi kesempatan. Berarti aku seorang pemenang. Dan harus dilakukannya dengan passion. Ucapan syukur juga. Dan lakukan yang terbaik buat Tuhan. Karena itu tidak akan pernah terulang lagi saudara.
Dunia ini maju terus berjalan. Dan jangan saudara pengen mundur. Ini maju. Apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan beri kesempatan kepada kita, lakukan dengan sempurna, sebaik-baiknya untuk kemuliaan bagi nama Dia. Kalau saudara ditentukan untuk jadi bendahara, ya jadi bendahara Tuhan. Mari jadi bendahara Tuhan. Pak, bendahara itu seperti apa? Ya bendahara, ya bendahara. Ngerti bahwa semua yang kau pegang itu adalah uangnya Tuhan. Tapi kita diizinkan dan dimampukan untuk mengelola. Tapi tidak seenaknya. Harus seizin daripada bos yang empunya semuanya. Saya percaya di tempat ini Tuhan tentukan juga banyak bendahara-bendahara. Dan kita harus ngerti. Kita harus benar-benar hidup dalam ketepatan. Melakukan apapun dengan tepat. Pada waktu engkau melakukan dengan tepat, firman berkata, engkau setia dalam perkara kecil, maka engkau akan diberi tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Saya belajar itu saudara. Pada waktu kita dipercayakan sesuatu, kita bisa mempergunakannya dengan tepat hati Tuhan, seirama. Wow, Tuhan bilang gini, engkau berarti bisa dipercaya. Maka diberi yang lebih besar. Maka diberi yang lebih besar. Saya percaya firman ini akan digenapi semuanya. Ayo saudara. Jangan minder. Jangan merasa engkau tidak bisa apa-apa. Bersama dengan Roh Kudus, engkau bisa lakukan apapun. Semuanya engkau bisa. Benar saudara. Saudara mungkin berkata, ya Pak bisa ya, amin. Yuk kita coba jalan di atas air. Nah, siapa yang suruh? Loh kalau Tuhan yang suruh, biarpun air di depanmu, Tuhan berkata, sudah nak lompat, jalan. Ya sudah. Dengan iman, saya percaya bisa kok saudara. Loh sungguh. Jangan sampai kau bilang, mana mungkin Pak. Lah tidak punya iman. No. Apapun bisa engkau lakukan. Benar, saudara. Karena firman berkata, bersama dengan Tuhan, semua bisa kita lakukan. Ingat ya, murid-muridnya Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan mereka mulai pelayanan, mereka mulai berjalan. Firman-Nya bilang loh, bayangannya saja menyembuhkan orang sakit tuh. Ayo, bayangannya loh saudara. Mereka tidak menjamah, bayangannya menyembuhkan orang yang sakit. Jadi bukan mereka yang kerja. Ada sesuatu yang melingkupi itu yang kerja. Siapa? Roh Kudus. Jadi saudara tidak usah takut. Kalau benar-benar kau ngerti kebenaran firman ini. Tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Selesai. Apapun bisa engkau lakukan.
yang membatasi sehingga tidak terjadi, maaf, ketidakpercayaan kita. Otak kita yang berkata tidak mungkin, tidak mungkin. Hari ini kita bisa. Amin. Saya mau dan saya berdoa 2020 engkau semua mengukir sejarah. Tidak ada satupun yang hancur dan lemah iman. Tapi semuanya kuat dan kokoh imanmu. Saya mau tahu, bukan cuman di mulut. Ayo buktikan bersama dengan Tuhan. Kita akan lewati semuanya dan keluar sebagai pemenang. Tidak ada yang kalah lagi. Tidak ada yang gagal. Tapi penuh dengan keberhasilan demi keberhasilan. Dan pada waktu engkau berhasil, pada waktu engkau melihat kemuliaan Tuhan, mari jangan diam. Mari bersaksi, 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 bersaksi. Pada waktu kau bersaksi, saudara, imanmu kembali akan bangkit. Pada waktu kau bersaksi, orang yang mendengar dikuatkan juga imannya. Dan itu seperti Tuhan ajar saya. Tuhan berkata begini, nah, air di botol ini, kalau tidak diminum atau tidak dituang, lama-lama busuk. Tapi kalau engkau mau punya air yang baru terus, caranya satu, buka tutupnya dan tuang. Buka tutupnya, berikan pada orang lain. Buka tutupnya, minum. Habis, Tuhan akan isi kembali dengan penuh. Tidak ada yang lama, selalu baru buat kita. Bukankah firman-Nya berkata setiap hari adalah baru? Ayo kita mulai nikmati. Firman akan jadi kenyataan. Firman akan jadi daging dalam hidup kita. Percayalah saudara, saya terlalu exciting karena saya percaya ini tahun luar biasa. Benar saudara. Bahkan ada janji Tuhan. Ya, Tuhan akan datang dan Tuhan akan menemui pada waktu orang-orang sedang tidur. Bayangin, janji ini keluar menyongsong 2020. Dan benar-benar saudara, itu bukan janji biasa. Sampai Tuhan menggenapinya. Menggenapi apa? Firman. Sebelum dia datang, semua orang harus tahu dan kenal siapa itu Yesus Kristus. Dan sejujurnya, banyak orang tidak jadi saksi, tapi kedatangan dia sudah dekat, sangat dekat. Makanya dia bekerja. Nah ini loh saudara. Makanya kita jangan diam. Apa yang kita nikmati, apa yang kita alami, sesuatu yang besar, sesuatu yang penuh kemuliaan, bagikan bagi orang lain. Saksikan. Jangan cuma kita tok yang menikmati. Biar mereka pun dikuatkan dan mereka menikmati juga. Yesus kita, Yesus yang hidup. Bukan Yesus yang mati. Yesus yang hidup. Amin. Ayolah. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu lagu. Sebab dia hidup. Ya. Karena ada hari esok. Jangan pernah goyah.
Yuk, boleh. Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Terima kasih Tuhan. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup. ada hari esok, sebab Yesus hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup. Ada hari esok, sebab Yesus hidup. Oh, Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Biar sejenak renungkan firman yang sudah kau dengar. Bangkitkan imanmu. Kalau mulai ragu-ragu lagi, mulai ada ketidakpercayaan, buang. Renungkan dan ingat pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Yesus hidup. Yesus hidup. Yesus hidup. Dan Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti karena kau akan jadi orang-orang yang besar dan berguna bagi Tuhan juga bagi masyarakat. Ayo renungkan, 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 renungkan. Biarlah firman itu akan jadi nyata dalam hidup saudara dan saya. Bukan hanya sebagai pengetahuan, tapi saudara dan saya mengalami bahwa Tuhanmu, Tuhan yang hidup. Bahkan kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Oh. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup. Sebab Yesus
teguhkan imanmu. Never give up. Tunggu Tuhan, we wait for you. Oh, yeah. We wait for you. We wait for you. We wait for you. Walk in the room. Yes. Berjalanlah bersama kami Tuhan. We wait for you. We wait for you. Ya Tuhan, kami tunggu Kau. We wait for you. Ayo ketemu Tuhan. Dan jalan bersama dengan Walk in the room. We wait for you. Jesus. We wait for you. Mari setiap pribadi ketemu Tuhan. Ayo. We wait for you. Walk in the room. We wait for you. Oh Jesus, yeah. We wait for you. We wait for you. Bebaskan dirimu. Mau ketemu Tuhan, silakan. Kalau kau mau maju ke depan atau kau mau lakukan apapun, silakan untuk Tuhanmu. Here we are, standing in your presence. Mari ketemu Tuhan. We are standing in your presence. Mari ketemu Tuhan. Kind of glory come down. Kind of glory come down. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Kind of glory come down. Kind of glory come down. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Kind of glory come down. Kind of glory come down. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Kind of glory come down. Release the fullness of your spirit. Kind of glory come. Mari bersukacita bersama Tuhan. Release the fullness Of your spirit. kind of glory come. Ya rada-rada. Kind of glory come. Release the fullness of your spirit. Kind of glory. Kind of glory come. Release the fullness of your spirit. Ya. Kind of glory come. Oh, yes. Release the fullness of your spirit. Saya lihat seperti salju turun. Ya. Release the fullness of your
standing in your presence. Shekinah glory come down. Shekinah glory come down. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory come down. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the Ketemu Tuhan. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the we want more. You speak, we want more. You move, we want more. We want the fullness. You move, Lord. You move, we want more. You speak, we want more. Yes, 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 We yes, want yes. more. We want the fullness. More, 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 more. More. You speak, we want more. You move, Yes. we want More, more, We more, more. We want 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 the fullness. We want more. We want more. We want more. We want more. Yana kabaya sakada da da ba da da ba. We want more. We want more. We want more. We want more. We want the fullness. We want more. 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 We want fullness. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release
kemarahan. Cabut Tuhan. We want more. 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 Sharna namo nanama nana yasakana yebra namo yase. Oh yes, Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you. I just want to thank you. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Siapa yang mau nari buat Tuhan, Friden, silahkan. Ucapkan terima kasihmu pada Tuhan saat ini. Kalau engkau masih hidup, masih diberi kesempatan untuk bisa menari mungkin, atau melakukan apapun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. I just want to thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, Lord.
just want to thank you. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Makasih Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you. I just want to thank you. I Just want to thank you, Lord. Just want to thank you. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you. I just want to thank you. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you. I just want to thank you. I just want to thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Biar firman yang sudah kami dengar masuk, bertumbuh dan berakar dan berbuah lebat dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk jadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati berkata, amin.